Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi dalam ngaji ilmu balaghah. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang uslub al-qasar. Dalam ilmu balaghah, al-qasar didefinisikan takhsisu amrin bi akhar bi tariqin makhsusin. Artinya mengkhususkan sesuatu dari yang lainnya dengan menggunakan cara tertentu. Dari pengertian ini kita pahami bahwa tujuan dari uslub al-qasar adalah untuk mengkhususkan, mengistimewakan, mengunggulkan ataupun melebihkan satu hal dibanding dengan hal yang lainnya dengan cara tertentu. Nah, adapun cara di sini bisa dengan menambahkan huruf, menambahkan kata tertentu ataupun mengganti posisi kata tertentu di dalam kalimat. Contoh ayat yang terdapat uslub al-qasar, yakni surat Ali Imran ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, yang artinya tiadalah kehidupan di dunia ini kecuali perhiasan yang menipu daya. Nah, teman-teman sekalian, di ayat ini terdapat uslub al-qasar. Adapun caranya yakni dengan menambahkan huruf nafi dan istisna. Huruf nafinya huruf ma dan istisnanya illa. Nah, apabila ada kalimat yang ada nafi dan juga istisnanya, berarti itu termasuk ke dalam uslub al-qasar. Teman-teman sekalian, di sini ada al-hayatu dunya dan juga ada mata'ul gurur. Nah, al-hayatu dunya di sini ini termasuk ke dalam maksur dan mata'ul gurur termasuk maksur alaih. Yang mana yang dimaksud dengan maksud adalah hal yang dikhususkannya gitu. Kemudian mata'ul gurur adalah hal yang ditempeli dengan kekhususan tersebut. Sebagaimana didefinisi bahwa untuk mengkhususkan ataupun mengistimewakan itu ada cara-cara tertentu. Yang pertama adalah dengan adat qasar ataupun alat qasar. Alat qasar di sini ada beberapa. Yang pertama adalah nafi dan istisna, huruf nafi dan istisna. Contohnya, ma zaidun illa alimun. Artinya tiada zaid kecuali pintar. Contoh yang lainnya yang sudah mafhum ya. La ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, teman-teman sekalian, apabila ada jumlah yang ada nafinya kemudian ada istisnanya, itu menunjukkan adanya qasr ataupun pengistimewaan. Nah, contoh yang pertama, ma zaidun illa alimun, tiada zaid kecuali pintar. Ini artinya bahwa sesuatu hal yang istimewa dari zaid adalah kepintarannya. Kemudian kalau di kata yang kedua, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, berarti bahwa yang namanya Tuhan itu ya hanya Allah, tiada yang lain. Dan ingat ya teman-teman sekalian, kalau ada nafi tapi setelahnya ada istisna, itu maknanya adalah isbat ya, bukan nafi lagi. Seperti itu ya. Kemudian adat yang kedua ada kata innama. Contohnya, innama Ahmadu tolibun. Biasanya diterjemahkan sesungguhnya Ahmad itu seorang murid. Kalau di Al-Quran ada di Al-Baqarah ayat 173 contohnya. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang artinya bahwa sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Teman-teman sekalian, apabila kita menemukan kalimat yang diawali dengan innama, berarti itu ada qasrnya, ada pengkhususan. Contohnya gini, innama Ahmadu tolibun. Ini harusnya terjemahnya adalah bahwa Ahmad itu hanyalah seorang siswa.
Ahmad itu hanyalah seorang siswa. Nah, ini menunjukkan dengan hanya itu ya yang istimewa ataupun sesuatu hal yang unggul dari yang namanya Ahmad itu adalah sebagai siswanya, bukan sebagai yang lainnya. Begitupun di ayat yang Al-Baqarah ayat 173 ya, bahwa yang Allah haramkan itu dari sekian banyak makanan, pada dasarnya hanya sedikit yang Allah haramkan itu, yakni maitah, dam, lahmul khinzir, wa ma uhilla bihi li ghairillah gitu ya. Yang ketiga, adat dari Al-Qasr ini ada huruf ataf dengan la, bal dan lakin. Nah, untuk membuat qasr dengan huruf la harus dalam bentuk isbat atau kalimat positif ya, bukan kalimat negatif. Dan apabila dengan huruf bal dan lakin harus didahului nafi atau nahi, artinya kalau bal dan lakin ini kalimatnya kalimat negatif. Contohnya, al-ardu mutaharrikah la thabitah. Artinya bumi itu bergerak, tidak diam. Nah, teman-teman sekalian, yang jadi maksud di sini adalah yang diwarnai merah ya. Artinya kalau sebelum la itu yang jadi maksudnya, bukan yang setelah la-nya. Bumi itu bergerak, tidaklah diam, bahwa ia ingin mengatakan bahwa itu bumi itu benar-benar bergerak ya, al-qasr gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, ini dengan adanya nafi atau kalimat negatif dan bal. Mal adu tsabitah bal mutaharrikah. Artinya tidaklah bumi itu diam melainkan bergerak. Ya. Nah, yang merah ini sebagai tanda maksurnya. Nah, ingat ya, kalau bal itu harus kalimat yang negatif. Yakni ya salah satunya diawali dengan nafi. Nafi itu bisa ma, bisa la ataupun laisa. Yang ketiga, mal fakhru bin nasab lakin bil ilm. Artinya tiadalah kebanggaan itu dengan nasab atau keturunan, tetapi dengan ilmu. Nah, teman-teman sekalian, bisa kita lihat ya, apabila menggunakan bal dan lakin, nah yang jadi maksudnya itu adalah setelah bal dan lakin. Adapun kalau pakai la, ataf la itu sebelum la. Yang kedua, kalau yang pertama tadi dengan adat al-qasr, nah yang kedua cara bikin al-qasr itu adalah dengan mendahulukan yang harusnya diakhirkan. Contohnya, mendahulukan maf'ul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Nah, teman-teman sekalian, di sini sebenarnya tidak ada bahasa Arabnya hanya ya. Iyaka itu artinya kepadamu, bukan hanya kepadamu ya. Tapi kenapa diterjemahnya ada kata hanya? Karena didahulukan. Karena pada dasarnya kalau kalimat bahasa Arab itu kan fi'il, fa'il, maf'ul gitu ya. Nah, maf'ul ini di akhir. Nah, kalau maf'ulnya itu didahulukan, ini menunjukkan ditakhsis gitu. Ada qasrnya gitu, ada mengkhususkan, yang mengistimewakan, sehingga diterjemahkan hanya kepada Engkau Allah. Karena pada dasarnya awalnya ini na'buduka wa nasta'inuka gitu. Kemudian diawalkan menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maf'ulnya didahulukan berarti ada pengkhususan sehingga ditambahkan terjemahnya dengan kata hanya. Begitupun dengan mendahulukan khobar, kan harusnya mubtada khobar, tapi yang ini khobar dulu baru mubtada. Contohnya, walillahil hamd, dan hanya bagi Allah segala puji. Asalnya alhamdulillah, alhamdu segala puji lillahi bagi Allah. Tapi kalau khobarnya di sini lillah didahulukan, jadi lillahil hamd, maka diterjemahkan dan hanya bagi Allah segala puji. Yang ketiga, cara membuat usub al-qasr adalah dengan menambahkan domir pemisah, yaitu menyisipkan domir antara mubtada dan khobar yang ma'rifah. Contohnya di surat Asy-Syura ayat 9. Amit takhudhu min dunihi awliya'a fallahu wal wali. Nah, kita
fokus ke fallahu wal wali. Ya, kalau diterjemahkan nih yang ayat 9 ini, atau patutkah mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah, maka adalah pelindung yang sebenarnya. Fallahu wal wali. Asalnya fallahu al wali. Allah itu adalah pelindung, wali pelindungnya. Kemudian disisipkan dhamir huwa di sini sehingga jadi fallahu wal wali. Nah, adanya sisipan dhamir di sini ini menunjukkan litaksis ataupun untuk mengistimewakan ataupun adanya usub al-qasr di kalimat ataupun ayat ini. Itulah teman-teman sekalian bahasan sekilas tentang usub al-qasr. Tentunya masih banyak hal yang lainnya yang belum dibahas, tapi ini sekedar dasarnya saja. Mudah-mudahan nanti kalau sudah paham kita bahas yang lebih dalam lagi, yang lebih luas lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.